Eh, Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai. Di sini, perkenalkan sebelumnya, saya Finvina Erlindia dan partner saya Rizal Muhammad. Jadi di sini kita akan presentasi tentang laporan efisiensi anggaran pendidikan tahun 2025. Nah, laporan efisiensi anggaran pendidikan tahun 2025 yaitu yang dimana pendidikan adalah sektor utama dalam pembangunan nasional. Pemerintah mengalokasikan anggaran signifikan untuk meningkatkan kualitas SDM agar anggaran optimal efisien pengelolaan diperlukan. Laporan ini membahas efisiensi anggaran pendidikan 2025, tantangan dan strateginya. Nah, efisiensi anggaran pendidikan di tahun 2025 dapat tercapai melalui pengelolaan yang transparan, pengurangan pemborosan, serta inovasi dan pemanfaatan sumber daya. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat digitalisasi, dan mendorong kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, selanjutnya, apa sih analisis business understanding? Nah, di sini ada latar belakang masalahnya serta tujuan analisisnya. Nah, anggaran pendidikan di sini adalah investasi besar untuk meningkatkan kualitas SDM serta efisiensi penggunaan anggaran. Penting agar tidak terjadi pemborosan atau alokasi yang tidak tepat sasaran. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi anggaran pendidikan serta menentukan strategi terbaik untuk memaksimalkan manfaat dari dana pendidikan yang tersedia, seperti memberikan rekomendasi berbasis data guna untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pendidikan, serta tantangan yang sering muncul meliputi birokrasi yang kompleks, kebocoran anggaran, serta kurangnya pemanfaatan teknologi dan manajemen keuangan pendidikan. Nah, selanjutnya di sini ada analisis data understanding, yang di mana sumber data yaitu anggaran pemerintah, data kinerja pendidikan, data survei, dan evaluasi data teknologi dan infrastruktur. Nah, untuk karakteristiknya sendiri yaitu data bersifat kuantitatif dan kualitatif, harus akurat, up to date, dan memiliki sumber yang dapat terpercaya, serta adanya kemungkinan perbedaan data antara laporan pemerintah dan realitas di lapangannya, sehingga perlu dilakukan validasi silang, yaitu data yang digunakan bersifat kuantitatif. Yang dimana kuantitatif sendiri itu jumlah anggaran, tingkat kelulusan, serta jumlah sekolah. Dan kualitatif, yang dimana kepuasan masyarakat efektif dan kebijakan. Serta kita harus melakukan analisis awal data juga, yang dimana tren pengelolaan anggaran pendidikan, efektif penggunaan anggaran, serta identifikasi area pemborosannya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Arizal. Upaya efisiensi anggaran, optimasi pengeluaran, mengurangi biaya operasional, meningkatkan efisien pengadaan, mengurangi anggaran perjalanan dinas, lalu peningkatan sumber daya alternatif, pemanfaatan teknologi digital, kerjasama dengan sektor swasta, pemanfaatan dana hibah dan bantuan internasional. Lalu ada pengawasan evaluasi, penguatan sistem monitoring dan audit, transparan pelaporan anggaran, evaluasi dan berkala program pendidikan, penggunaan e-learning untuk mengurangi biaya cetak, distribusi pelajaran, digitalisasi sistem administrasi, dan universitas meningkatkan efisien birokrasi, meningkatkan kolaborasi dengan dunia industri untuk mendukung pendidikan vokasional. Tantangan dalam efisiensi anggaran pendidikan. Birokrasi yang kompleks, proses administrasi yang panjang seringkali menghambat pencairan dana pendidikan. Lalu kebocoran penyalahgunaan anggaran. Masih adanya kasus korupsi dalam pengelolaan dana pendidikan yang menghambat aktivitas pengguna anggaran. Lalu kurangnya pemanfaatan teknologi. Sebagian besar sekolah masih bergantung pada kontroversial dalam pengelolaan anggaran dan pembelajaran.
Diperlukan menyederhanakan regulasi dan produser penyelenggaraan agar lebih efisien. Perlu peningkatan pengawasan oleh lembaga berwenang serta berpartisipasi masyarakat dalam mengawasi anggaran pendidikan. Upaya efisiensi anggaran. 30% pengurangan biaya. Potensi pengurangan biaya operasional. 20% peningkatan efisiensi. Target peningkatan efisiensi penggandaan. 15% peningkatan pendanaan. Potensi peningkatan pendanaan dari hibah. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, perkuat digitalisasi, dan mendorong kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Efisiensi Efisiensi penganggaran pendidikan tahun 2025 dapat mencapai melalui pengelolaan yang transparan, pengurangan pemborosan, serta inovasi dalam pemanfaatan sumber daya. Next. Rekomendasi. Digitalisasi pendidikan, tingkat efisiensi administrasi dan pembelajaran. Lalu yang kedua, sinergi pemerintah dan swasta. Dukung pendidikan bersama. Lalu ada audit berkala. Pastikan pengguna anggaran tetap tepat sasaran. Lalu ada transparansi anggaran. Libatkan masyarakat dalam pengawasan. Kurangi pemborosan anggaran melalui optimalisasi pengeluaran efisiensi operasional. Memanfaatkan analisis data dalam mengambil keputusan anggaran pendidikan. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat digitalisasi, dan mendorong kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Kesimpulan, transparansi pengelolaan yang terbuka, efisiensi, kurangi pemborosan, inovasi, pemanfaatan sumber daya, efisiensi anggaran pendidikan 2025 dalam dalam dapat tercapai melalui pengelolaan yang transparan, pengurangan pemborosan serta inovasi dan pemanfaatan sumber daya. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memperkuat digitalisasi, dan mendorong kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oh, baik, sekian terima kasih dari kelompok saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.